Selamat siang, hari ini hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba box panel PLTS hybrid ya, 1500 watt menggunakan baterai 24 volt DC. Pesanan dari saudari Leni Atika yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Ini tampilan box panelnya di depan seperti ini. Yang pertama, di sini ada dua lampu indikator PLN dan PLTS, wattmeter, baterai capacity, dan switch saklar untuk 3 mode PLN, auto maupun PLTS seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat di tampilan dalam. Yang pertama, di sini ada kipas berfungsi untuk mendinginkan seluruh komponen yang ada di dalam box. Ada inverter, LVD settingan dari baterai kita, POMR atau MPPT, trafo 1500 watt menggunakan baterai 24 volt DC, MCB baterai, MCB output, VA protector berfungsi untuk memutus jika ada tegangan lebih. Ini adalah MCB PV dan yang oranye adalah arrestor. Arrestor ini nanti berfungsi untuk jika di panel surya ada petir, itu berfungsi untuk grounding ya, grounding dari panel surya nanti langsung dihubungkan ke tanah atau yang lainnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini yang pertama input 220 adalah input dari PLN ya. Nanti PLN masuk sini dan output ini nanti langsung dihubungkan ke instalasi rumah atau langsung dihubungkan ke beban sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ini merupakan input dari baterai. Nanti untuk pemasangan sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Yang kiri yang kabel hitam adalah input baterai negatif atau min. Yang kanan yang kabel merah adalah input baterai positif atau plus. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya. Dan jangan lupa menggunakan baterai 24 volt. Selanjutnya ini merupakan input dari panel surya. Nanti untuk pemasangan sama sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Merah yang paling kiri, merah ya, kabel merah yang kiri adalah input dari panel surya positif atau plus. Yang tengah adalah grounding dari arrestor ini tadi ya, grounding dari arrestor nanti bisa langsung dihubungkan ke tanah. Yang paling kanan yang kabel hitam adalah input dari panel surya negatif atau min. Jangan sampai kebalik ya untuk pemasangannya, semua sesuai dengan keterangan yang ada di sini seperti itu. Dan jangan lupa menggunakan baterai 24 volt. Nanti akan dibagi menjadi dua video. Video yang pertama yaitu untuk tes secara fungsi, dan video yang kedua yaitu kita pastikan secara tes load ya sampai ke 1500 watt. Untuk pemesanan ada 5 box panel atau 5 unit box panel. Ini merupakan box panel yang pertama, dan yang kedua, ketiga, dan keempat seterusnya ada di sana. Nanti semuanya kita akan video, kita akan tes secara fungsi dan tes load. Sebelum kita kirim, kita pastikan semuanya dalam kondisi baik ya, sangat baik, tidak ada masalah sama sekali. Jadi kita semuanya kita pastikan dalam kondisi sangat baik. Setelah itu kita lanjut. Di sini untuk baterai sudah kita beri input, kita tinggal on kan saja. Untuk MCB baterai kita naikkan seperti ini. Setelah MCB baterai kita naikkan, di bawah LVD ada dua indikator LED. Keduanya tersebut harus hidup agar output dari inverter ada. Untuk saat ini sudah menyala semua, itu artinya inverter sudah ada outputnya dan siap digunakan. Sudah menyala ya, untuk inverter sudah ada outputnya dan siap digunakan. Untuk kipas sudah menyala atau sudah berputar kenceng, jadi kita pastikan semuanya dalam kondisi sangat baik, mampu untuk kipas mendinginkan seluruh komponen yang ada di dalam box seperti itu ya. Di sini untuk MPPT atau POMR sebelum kita kirim, kita pastikan juga kondisinya sangat normal. Untuk POMR tidak ada masalah sama sekali ya, sangat normal untuk POMR. Jadi kita pastikan dalam kondisi sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Output dari inverter saat ini yaitu 226 volt ini ya. Ini merupakan output dari inverter sini, seperti itu ya. Nah, kita tinggal on kan saja. Untuk MCB output kita naikkan seperti ini. Sudah kita nyalakan, kita lihat di tampilan depan. Di tampilan depan lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter juga sudah menyala. Outputnya yaitu 222 volt. Ini merupakan output dari PLTS atau inverter tadi. Nah, di bawahnya adalah beban 45 watt. Itu adalah beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi pada saat uji coba kali ini, output di sini ya, output sudah kita hubungkan ke kipas. Ini kipasnya. Kipas yang menyala itu artinya output dari inverter tidak ada masalah sama sekali, benar-benar normal ya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan input untuk PLN. Kita akan colokkan untuk input dari PLN ya. Nah, di sini lampu indikator PLN sudah menyala, itu artinya input PLN sudah masuk. Kita cek outputnya, caranya switch saklar kita mode ke PLN seperti ini. Nah,
output langsung berganti menjadi 224 volt. Ini merupakan output dari PLN ya. Ini merupakan output dari PLN. Beban dari kipas yaitu 43 watt atau 44 watt. Kipas tetap menyala, tidak ada masalah untuk output dari PLN. Jadi kalau kita sedang menggunakan mode PLN seperti ini, itu artinya kita menggunakan outputnya PLN secara kontinu atau terus menerus. Nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN itu padam, otomatis output langsung di backup oleh PLTS. Kita coba ya, kita padamkan listrik PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis output langsung berganti menggunakan PLTS secara otomatis. Kipas tetap menyala ya, di sini tetap menyala. Nah, nanti kalau sewaktu-waktu listrik PLN itu sudah menyala, otomatis output langsung berganti menggunakan PLN kembali. Kita coba ya, kita nyalakan listrik PLN. Nah, seperti ini langsung berganti menggunakan PLN lagi, seperti itu ya. Jadi untuk mode PLN sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya sangat normal, tidak ada masalah sama sekali. Kita kembalikan ke mode auto. Nah, sudah berpindah menggunakan PLTS. Jadi mode auto ini diprioritaskan menggunakan outputnya dari PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita turun di bawah settingan, otomatis inverter akan kita matikan dan output langsung berganti menggunakan PLN secara otomatis. Sudah kita setting, nanti jika kapasitas baterai kita turun sampai di bawah 22,6 volt atau sekitar 30% dari baterai, otomatis inverter akan kita matikan dan output langsung berganti menggunakan PLN secara otomatis. Kita coba ya, kita turunkan kapasitas baterainya sampai di bawah 22,6 volt. Kita coba, kita turunkan ya. Nah, tadi sudah 22,5, otomatis inverter kita matikan. Sudah mati ya untuk inverter, kita lihat. Nah, inverter atau PLTS sudah mati, output langsung berganti menggunakan PLN secara otomatis. Kipas tetap menyala, sangat normal ya. Jadi kita batasi seperti itu demi menjaga keamanan dari baterai kita, agar baterai kita tetap awet, agar tidak terkuras habis ya. Untuk keamanan dari baterai seperti itu. Nah, dalam posisi baterai low seperti ini atau baterai di bawah 22,6 volt seperti ini, kita tetap bisa kalau kita mau paksa menggunakan PLTS atau outputnya kita paksa menggunakan output PLTS. Dengan catatan, ini digunakan saat keadaan darurat saja, soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Caranya, switch saklar kita mode ke PLTS ke kanan seperti ini. Kita lihat. LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah nyala, otomatis inverter juga sudah menyala ya. Sudah menyala inverter, kita pastikan output sudah berpindah menggunakan PLTS. Ini 222 adalah outputnya dari PLTS ya. Kita coba kita matikan listrik PLN. Nah, itu menggunakan PLTS, seperti itu ya. Jadi sangat normal untuk mode PLTS. Sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya sangat normal. Kita kembalikan ke mode auto. PLTS mati ya, output sudah berpindah menggunakan PLN. Jadi mode auto ini adalah outputnya dari PLN, soalnya kapasitas baterai kita di bawah settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita sudah bertambah di atas settingan, otomatis inverter akan kita hidupkan kembali dan output langsung berganti menggunakan PLTS. Sudah kita setting, nanti jika kapasitas baterai kita sudah bertambah sampai ke 26 volt atau sekitar 90% dari baterai, otomatis inverter akan kita hidupkan kembali. Kita coba ya, kita simulasikan jika panel surya sudah charging dan kapasitas baterai kita sudah bertambah sampai ke 26 volt. Kita naikkan. Nah, LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah nyala, otomatis inverter sudah menyala, otomatis output sudah berpindah menggunakan PLTS. Sangat normal ya. Jadi di sini untuk box panel yang pertama pesanan dari saudari Leni Atika yang ada di Wonosobo. Sebelum kita kirim, kita pastikan kondisinya sangat normal, tidak ada masalah sama sekali, baik di fungsi, output, perpindahan maupun mode backup, tidak ada masalah sama sekali ya untuk box panel yang pertama ini. Kita lihat di tampilan dalam komponen-komponen yang ada di dalam box juga. Sebelum kita kirim, kita pastikan semuanya dalam kondisi sangat baik, tidak ada masalah sama sekali ya.
Jadi semuanya kita pastikan dalam kondisi sangat baik. Kita akan lanjut ke video yang kedua. Kita akan tes load ya. Untuk box panel yang pertama ini kita pastikan sampai ke 1500 watt seperti itu ya. Jadi sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, ini adalah video yang kedua ya, atau video lanjutan untuk box panel PLTS hybrid 1300 watt. Saat ini kami akan melakukan tes load ya, tes beban. Tadi untuk fungsi sudah ya. Untuk beban kami menggunakan pemanas. Satu pemanas kurang lebih 400 watt. Kita berikan satu pemanas dulu. Oke, ya 500 watt ini yang warna kuning ya. Oke, kita tambah lagi. Nanti sampai kurang lebih di 1300 watt ya. Kita tambah lagi. Oke, satu lagi. Nah, ini sampai 1500 watt, aman ya, tidak ada masalah. Kita lihat di bagian dalam juga tidak ada masalah. Oke, jadi untuk tes load atau tes beban ini normal ya, tidak ada kendala. Selebihnya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.